Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online komunitas Patmos Family Life Center. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami jemaat-Mu boleh kembali beribadah. Meskipun dalam ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, situasi dan kondisi saat ini akan semakin baik dan lebih baik lagi Tuhan. Sehingga kami bisa sama-sama kembali beribadah, berjumpa satu dengan yang lain dalam satu persekutuan yang indah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, agar bangsa kami boleh terus bertumbuh, bangsa kami boleh terus menjadi bangsa yang besar. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, sehingga beliau dapat terus memimpin bangsa kami untuk menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat situasi pandemi ini, terima kasih buat kondisinya semakin membaik. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuat kondisi ini menjadi semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat komunitas Patmos Family Life Center Tuhan, buat gereja kami Tuhan, khususnya buat Bapak Gembala kami, buat Bapak Dwijo beserta dengan Tante Nunik Tuhan. Tuhan berkati dimanapun beliau berada Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang prima yang daripada-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh terus dapat melayani-Mu Tuhan. Boleh terus dapat melayani jemaat-Mu Tuhan dimanapun Kau percayakan Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan sehingga ia dapat memimpin komunitas Patmos untuk menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga buat anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam komunitas Patmos Tuhan. Agar kami boleh memiliki hati yang dapat melayani, hati yang mau melayani Tuhan, penuh dengan kerendahan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu boleh terus dapat bertumbuh Tuhan dan berkembang Tuhan di dalam komunitas Patmos ini Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati juga buat ibadah onsite yang akan diadakan, baik itu di dalam ibadah gereja Meruya, Taman Cibodas, Ambon Masohi, Alam Sutra, juga dimanapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ibadah juga boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami melangkah, di situ terjadi mujizat. Amin. Kami
Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Haleluya. Kekuatan kami dan penghiburan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita katakan sekali lagi, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai hikmat Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai
Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan saat ini. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh dipercayakan untuk mengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Mengelola keuangan komunitas Patmos FLC Tuhan, biar kami boleh terus bertumbuh dan berkembang Tuhan. Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela kami Tuhan, persembahan sulung kami Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dengar pesan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami terlalu percaya bahwa firman Allah adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami, akan memberikan kemenangan kepada kami. Itulah sebabnya kami siap untuk menerima kebenaran itu. Urapan-Mu turun atas kami, urapi hamba-Mu yang Tuhan sederhana ini, yang bukan karena Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami memohon kepada Roh Kudus kiranya memampukan kami hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengar pesan firman pada saat ini. Dan kiranya mereka dapat mengerti kebenaran itu. Dan kami membuka hati kami dan kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada hambanya Om Dwijo Saputro dan Ibu beserta dengan seluruh pengurus yang ada. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada saat hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang menang atas kekecewaan. Saya ingin membawa saudara dari dua tokoh di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh tapi dua tokoh ini saja. Tokoh yang pertama yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 22. Ya, di situ dalam satu perikop itu diceritakan tentang orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dan ayat ini saja yang saya ambil, yaitu ayat 22. Anak muda itu berkata, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Pemuda kaya ini datang kepada Yesus memiliki sebuah ekspektasi, harapan bahwa dia sepertinya sudah melakukan banyak hal. Makanya dia datang kepada Yesus. Dia berkata dia sudah melakukan banyak hal. Nanti saudara baca firman Tuhan secara detail. Secara singkatnya saudara, Yesus menjawab, kalau kamu pengen sempurna, jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan kemudian ikutlah aku. Maka ketika pemuda ini mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kekecewaan bisa terjadi karena apa yang menjadi harapannya tidak tercapai. Anak muda ini datang, dia berpikir bahwa dia sudah melakukan banyak hal. Tetapi Yesus berkata, kurang, kamu tidak cukup itu. Saya tidak menjelaskan tentang teologianya, tetapi yang saya mau jelaskan tentang bahwa anak muda ini kecewa. Dan dia pergi dan saudara dengan sedihnya karena hartanya banyak. Kalau kita memiliki kekecewaan dan kita tidak membereskannya, saudara akan terus terpuruk hidup dalam kesedihan. Dan saudara tidak lagi fokus kepada apa yang dikatakan firman, tetapi berfokus pada diri sendiri. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah dalam kitab Injil Matius pasal 11. Di sana saudara ada seorang tokoh di Alkitab yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk merintis jalan sebelum Yesus datang. Dan ketika Yesus saudara datang, Yohanes Pembaptis ini berkata, akulah yang berseru-seru di padang gurun. Karena Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa menanggalkan tali kasutnya pun tidak layak. Ada banyak statement-statement yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan singkatnya saudara, karena Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang vokal. Seorang nabi yang vokal begitu rupa. Menegur Herodes saudara. Dan singkat ceritanya, Yohanes Pembaptis ini dimasukkan dalam penjara. Dalam kondisi di penjara saudara tahu, setiap kita mungkin dalam kesendirian, dalam kesesakan, bagaimanapun keadaan kita, iman kita sehebat apapun, pasti ada terbesit yang namanya pemikiran-pemikiran. Yohanes Pembaptis ini mungkin berpikir bahwa ketika dia dalam penjara, Sang Mesias itu akan membebaskan dia. Saya tidak tahu apakah seperti itu. Tetapi dia mengutus saudara muridnya untuk datang kepada Yesus menanyakan, apakah engkau ini Mesias yang sudah ada atau aku harus menunggu lagi? Itu harapan dari Yohanes. Tetapi Yesus menjawab dalam ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus berkata bahwa kamu lihat orang sakit disembuhkan, orang buta melihat dan sebagainya. Ya kan? Tapi Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya memberikan satu asumsi tentang Yohanes Pembaptis ini saudara. Dia bisa mengungkapkan yang namanya kekecewaan itu atau harapan yang dia harapkan. Kenapa saya bilang kekecewaan? Karena Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis bisa cerita dengan murid-muridnya. Kau tahu bagaimana dia cerita? Karena dia berbicara kepada murid, tolong tanyakan kepada Yesus. Dia bilang sama murid-murid. Dan kemudian mungkin dari hatinya juga dia berpikir, saudara, benarkah ini Mesias? Jadi ada satu percakapan hati yang dia ungkapkan. Saya percaya itu dia juga ungkapkan kepada Allah. Dan dia juga ungkapkan kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Itulah sebabnya saudara, Yohanes Pembaptis dicatat sebagai seorang perintis jalan bagi Tuhan yang luar biasa. Dari sini kita belajar saudara tentang kekecewaan itu sendiri. Saya akan menjelaskan berikutnya dari kisah Yohanes Pembaptis ini dengan pemuda yang kaya, dari rentetan apa yang ingin saya sampaikan lewat lewat renungan kita, lewat khotbah pada saat ini. Saya ingin menjelaskan apa itu kecewa saudara. Kecewa, definisi kecewa adalah tidak puas karena tidak terkabul apa yang diinginkan.
harapannya tidak tercapai dan sebagainya. Dengan kata lain saudara, bahwa orang kecewa itu karena ekspektasinya, harapannya tidak tercapai. Berapa banyak di antara kita saudara, ketika kita memiliki harapan-harapan dan harapan itu tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Sebenarnya bukan hanya kecewa saja saudara, karena kecewa itu punya saudara-saudara. Bisa juga bukan hanya kecewa, tapi juga bisa saudara sedih, juga bisa juga sakit hati, bisa jadi. Jadi kecewa itu punya saudara. Saudaranya sakit hati, saudaranya sedih, saudaranya bisa juga marah-marah saudara. Itu saudara dari kekecewaan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kecewa, saudara, apa kata statement yang dikatakan ini? Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much from them. Artinya apa saudara? Janganlah menyalahkan orang-orang yang mengecewakanmu, ya kan? Tetapi salahkanlah dirimu sendiri karena engkau punya ekspektasi terhadap mereka. Jadi kita nggak bisa saudara menyalahkan orang-orang itu karena mereka mengecewakan kita. Tapi yuk kita introspeksi. Kita bisa menyalahkan diri sendiri karena kita punya harapan-harapan. Dan orang kecewa itu karena harapannya terlalu tinggi. Harapan kita terlalu tinggi terhadap seseorang. Dan saudara, kita kecewa juga karena gak tercapai. Karena tinggi tadi saudara, harapan kita terlalu tinggi. Ya saudara, jadi dengan kata lain mengapa kita kecewa? Kita kecewa ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sehingga kita menjadi kecewa. Kita sebagai manusia suka berekspektasi, suka berandai-andai. Itu yang membuat kita kecewa dan sakit hati. Dan saudara, tetapi ketika mereka menunjukkan realita, ya kan, hati mereka saudara tunjukkan kepada kita. Ya. Kadang kita tidak bisa menerima itu. Kenapa saudara? Karena kita punya ekspektasi yang tinggi. Kita punya ekspektasi yang tinggi. Dan saudara, hal lain lagi. Kenapa kita kecewa? Kita dalam pelayanan saudara, ketika kita tidak dihargai, ketika kita saudara diremehkan, saudara kita direndahkan, saudara kita jadi kecewa. Kita sudah berkorban, kita sudah lakukan banyak hal, kita sudah all out menurut kita. Tetapi saudara, mungkin kita terlewatkan, tidak dianggap begitu saudara. Kita kecewa, ya kan? Ada banyak terjadi kekecewaan dalam hidup kita. Kenapa? Sekali lagi, kita punya ekspektasi terlalu tinggi dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita perlu memaknai hidup ini saudara. Tadi Yohanes Pembaptis, saya percaya saudara. Yohanes Pembaptis itu memaknai hidup. Walaupun dia bertanya kepada Yesus. Walaupun dia penuh dengan pertanyaan. Saya sudah all out. Saya itu sudah melayani, saya hidup di padang gurun, saya tidak peduli dengan keluarga, saya memberitakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Saya menegur orang-orang Farisi Saduki, tapi saya dimasukkan dalam penjara. Katanya Yesus itu yang akan menolong saya, tetapi kok belum tiba juga. Itu pergumulan dari Yohanes Pembaptis saudara. Tapi saya terlalu percaya ungkapan-ungkapan itu terjadi. Enggak apa-apa. Saudara kita kecewa itu enggak apa-apa, tetapi tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Siapa sih kita ini? Ya, saudara, makanya ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, alangkah baiknya kita berkata kepada Tuhan. Ya, kita bisa berkata kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis tadi. Itulah sebabnya saudara,
Bagaimana caranya saudara? Kita itu menghadapi yang namanya kekecewaan itu. Kita itu bisa menang menghadapi kekecewaan itu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang pertama saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup ini yang membuat kita akan kecewa, membuat kita bahkan sudah kecewa saudara. Mari kita belajar memiliki sikap hati yang benar. Anggaplah berarti memiliki sikap hati yang benar dalam hidup ini. Dan ketika kita memiliki sikap hati yang benar menghadapi yang namanya kekecewaan itu saudara. Ada sebuah lagu yang dapat menolong kita saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini mengajarkan kepada kita saudara, bagaimana kita cara menghadapi kekecewaan itu. Firman Tuhan tadi dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah. Kita menganggap berarti saudara kita punya sikap hati yang benar. Kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar. Berarti kita harus belajar berdamai dengan kekecewaan itu sendiri. Artinya apa saudara? Berdamai dengan kekecewaan itu sendiri. Saudara mengalami kuasa salib Kristus di dalam hidup kita. Alamilah kuasa salib Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi kekecewaan demi kekecewaan saudara. Percayalah, ketika engkau datang kepada salib Kristus, Dia akan menolong saudara. Dalam pelayanan saudara, saya banyak mengalami yang namanya liku-liku kehidupan. Selain memang sukacita, tapi satu titik saudara, saya pernah mengalami kekecewaan. Kenapa saya kecewa? Orang-orang yang ada di sekeliling saya justru dari sisi saya membuat saya kecewa. Kemana saya pergi? Memang seperti Yohanes Pembaptis tadi, saya percaya dia pasti self talk sama Tuhan. Dia mulai merenung dan self talk, Tuhan, aku harus kemana ini? Apakah aku harus cerita sama Yesus? Ataukah aku harus berdiam di dalam penjara ini? Dan saya saudara juga sama. Saya harus cerita sama siapa saudara? Saya hanya datang kepada salib Kristus. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis pasti dia cerita juga kepada murid-muridnya ketika kondisi seperti itu. Dan bahkan dia mengutus muridnya bertemu dengan Yesus. Saya saudara hanya bisa ngomong sama istri. Saudara ngadepin hal seperti ini saudara. Saya di depan banyak orang, saya bisa tegar. Bukan munafik saudara.
Tetapi saudara, saya tidak mau cerita kepada sembarangan orang dalam kekecewaan saya. Saya datang kepada Tuhan. Saya ambil gitar. Saya nyanyi. Saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, saya self talk sama Tuhan. Tuhan, saya kecewa dengan si A. Saya kecewa dengan si B. Saya kecewa sekali Tuhan. Orang-orang yang seharusnya menopang saya, mendukung saya. Orang-orang yang seharusnya bersama-sama dengan saya. Saya nangis saudara sama Tuhan. Saya datang menghampiri salib Kristus. Disitulah saya dapat kelegaan. Ketika saya mulai menyembah Tuhan, saya datang sama Tuhan. Sepertinya ada sebuah gambaran tentang Yesus di atas kayu salib. Penderitaannya. Betapa dia juga kecewa mungkin. Kalau secara manusia dia kecewa dengan Yudas. Dia kecewa dengan Petrus. Dia kecewa dengan murid-muridnya yang meninggalkan dia. Dan saya berkata, Tuhan, sebelum saya kecewa, Engkau telah dikecewakan dulu. Dan dari situ saya dapat kesembuhan. Saya dapat pemulihan. Sehingga saya dapat melepaskan pengampunan. Saya dapat menerima berdamai dengan kekecewaan saya. Dengan saya cara mengalami kuasa salib Kristus. Ketika saya datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara. Ketika saudara dan saya menghadapi hal yang seperti itu. Mari berdamailah dengan kekecewaanmu. Yaitu saudara datang mengalami kuasa salib Kristus. Tadi firman Tuhan katakan anggaplah. Berarti kita juga punya sikap hati yang benar. Yang berikutnya berdamai dengan kekecewaan itu berarti saudara bahwa saudara kecewa untuk terus menerus kecewa. Dan saudara untuk tidak kecewa itu adalah sebuah pilihan hidup. Saudara mau tetap ada dalam kekecewaan atau terbebas dari kekecewaan. Itu adalah pilihan hidupmu. Saudara, saya diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Bukan hanya persoalan-persoalan di gereja lokal. Saya ada di sebuah jaringan. Ya, Christian Network Indonesia. Saudara, saya mengalami tekanan yang begitu rupa. Sehingga saya kecewa sekali. Saya melihat orang-orang tadi itu yang kenapa kita kecewa? Karena kita punya ekspektasi. Saya menyalahkan orang-orang di sekeliling saya waktu itu, saudara. Saya menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Tadi ada statement mengatakan apa, saudara? Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much for them. Artinya jangan menyalahkan orang-orang yang mengecewakanmu. Salahkanlah dirimu sendiri karena ekspektasimu kepada mereka. Dan saya saudara belajar untuk saudara membuat sebuah pilihan. Saya percaya saudara, ketika kita yang pertama tadi berdamai dengan kekecewaan yaitu mengalami kuasa salib Kristus, saya mengalami kemenangan dan mengalami pertumbuhan. Sesuai dengan tema gereja komunitas Patmos ini, yaitu bertumbuh dan berbuah. Saudara, kalau saudara tenggelam dalam kekecewaan, saudara tidak akan bertumbuh dan berbuah. Saya ketika datang pada salib Kristus, saya dibebaskan dan saya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani saya bertumbuh, saya bisa mengampuni, saya bisa saudara orang itu datang minta maaf, saya bilang saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan. Dan yang kedua ini saya mengalami di jaringan Christian Man Network saya juga begitu. Saya menyalahkan orang-orang. Kenapa saudara? Karena saudara bagaimana hati saya tidak panas saudara. Ya kan? Ada orang yang datang memberitahu saya. Ya kan? Pak Markus itu namanya jelek. Wih rasanya set gitu saudara. Serius hati itu lagi wih gitu saudara.
Dan itu yang membuat saya makin kecewa saat itu. Saya bilang sama istri, "Ma, saya tetap di jaringan ini apa saya keluar? Kalau saya tetap di jaringan ini, orang-orang itu betul-betul nggak mengerti tentang saya. Ini saya mulai mengasihani diri sendiri. Seharusnya saya berdamai dengan kekecewaan itu. Tapi saat itu saya mengasihani diri bukan berdamai. Dan saya mulai menyalahkan mereka. Kenapa orang-orang di sekeliling saya pada diem 1000 bahasa. Tetapi di luar sana mulai ngomongin saya. Waduh saudara, itu rasanya sakit sekali. Dan saya bilang sama saya kecewa sekali. Dari sekian banyak itu ada sih beberapa orang, paling tidak 1 orang itu menemani saya dalam kondisi seperti ini. Dan saya bilang, saya keluar atau saya tetap bertahan. Kalau saya bertahan, saya babak belur. Tetapi kalau saya keluar, apa kata orang? Orang akan bilang, ya mana ikut pemulihan juga percuma. Itu saudara. Tindakan saya adalah bahwa berdamai dengan kekecewaan itu sebuah pilihan hidup. Saya ambil keputusan. Saya tetap bertahan. Dan saudara, saya juga mengampuni orang-orang. Wah, ada orang yang intimidasi saya. Makan siang bareng saya, saudara. Dia nggak ngomong yang lain, langsung bilang gini. "Kus, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Kamu itu orang begini, begini. Waduh saudara, aduh rasanya. Tapi saya dengan orang ini saya mengampuni. Saya ambil keputusan. Jadi saudara, sikap hati yang benar adalah berdamai dengan kekecewaan dengan cara apa? Bahwa hidup ini adalah pilihan untuk memilih tetap kecewa atau keluar dari kekecewaan. Saya pengen keluar dari kekecewaan dan saya mengampuni. Dan saya tetap bertahan di dalam sebuah komunitas ini sampai hari ini. Saya bertumbuh. Saya bertumbuh secara rohani. Saya bertumbuh dalam pelayanan. Dan bahkan saya bisa melayani mereka dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan saya melayani sampai ke China. Saya bertumbuh. Itu secara real. Tapi secara rohani saya bertumbuh. Saya mengampuni mereka. Sedemikian rupa. Jadi saudara, ketika engkau menghadapi kekecewaan itu, yang pertama harus memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar yang pertama adalah saudara berdamailah dengan kekecewaanmu. Yaitu datanglah kepada salib Kristus, alami kuasa Kristus dalam hidupmu. Engkau bisa mengadu sama dia. Yang kedua saudara, bahwa berdamai dengan kekecewaan, saudara punya pilihan. Pilihan untuk tetap kecewa atau saudara menang dari kekecewaan. Saya pilih untuk menang dari kekecewaan dengan mengampuni. Dan yang berikutnya adalah berdamai dengan kekecewaan itu. Kita memandang teladan Yesus dalam hidup ini. Nilai saya hancur-hancuran karena apa? Saya tenggelam dalam kekecewaan. Saya berpikir bahwa tokoh-tokoh rohani itu jadi panutan dan saya anggap itu dewa. Tapi ketika saya melihat sendiri bagaimana di depan mata saya, saudara, itu dengan kata-kata yang sungguh menusuk hati saya. Saya kecewa. Pada waktu itu saya ada di seminari Betel. Sehingga nilai saya hancur-hancuran. Karena apa? Saya kecewa. Jadi kalau saudara dalam kekecewaan dan saudara tidak mau keluar dari kekecewaan, saudara sendiri yang rugi. Engkau tidak bertumbuh, engkau tidak berbuah. Dan saudara dalam kondisi itu, saya tenggelam dalam kekecewaan. Dan satu titik saudara, Tuhan memberikan pengertian pada saya. Kau berdamai dengan kekecewaan dengan cara memandang teladan Yesus. Jadi saya tidak lagi memandang manusia, tapi saya memandang Yesus. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Hanya Dia yang sempurna. Itulah sebabnya saya bisa keluar, tapi berapa tahun saya tenggelam dalam kekecewaan itu. Sehingga ketika kalau saya memandang hamba Tuhan, dalam hati saya sinis. Dengar khotbahnya saya juga males. Walaupun hamba Tuhan itu hebat. Kenapa?
saya tenggelam dalam kekecewaan. Dan akibatnya saya rugi sendiri. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara ada dalam kekecewaan, saudara harus punya sikap hati yang benar. Yang kedua saudara, Yakobus saudara pasal yang pertama yang ketiga. Sebab kamu tahu artinya apa saudara? Pikiran dan hati kita mengerti apa maksud dibalik semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Percayalah itu adalah sebuah proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan selanjutnya ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Yang berikutnya, setelah yang pertama saudara, kita harus punya pikiran yang baik saudara. Kita harus punya sikap hati yang benar. Yang kedua, kita harus tahu bahwa itu ada semua dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, bahwa rencana Tuhan itu akan menghasilkan kedewasaan iman kita. Jadi kalau saudara banyak dikecewakan, itu saya boleh menyimpulkan sementara walaupun ini tidak harus menjadi aksioma. Percayalah itu akan membawa saudara ke dalam kedewasaan. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, ya kan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita dibawa kepada kesempurnaan saudara. Kita tidak tahu. Kadang-kadang dalam kondisi kecewa itu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu persis. Tapi saudara, ayat itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang ketiga dan keempat tadi katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang. Artinya apa saudara? Dewasa. Saudara belajar mengerti rencana Tuhan apa dalam hidup ini. Yang ketiga saudara, percayalah semua yang saudara alami itu adalah sebuah proses. Dan proses itu membawa saudara kepada sebuah kedewasaan. Ada lagu yang mengatakan begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, ayat itu ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam metafora kehidupan ini ada sebuah proses. Salah satunya ketika kita dikecewakan. Bahwa Tuhan turut bekerja, turut merendah. Ayat tadi dalam kitab Yakobus itu ingin menggambarkan tentang
seorang penenun yang sedang menenun, merajut dari berbagai benang yang telah diwarnai atau berwarna-warni. Dan ketika itu dirajut sedemikian rupa oleh seorang penenun, maka akan menjadi yang namanya sebuah hasil tenunan. Kalau itu dipersiapkan untuk permadani, akan menjadi permadani yang indah. Kalau itu akan dipersiapkan sebagai bahan, kain bahan, misalnya seperti jas, dan akan menjadi bahan jas yang bagus. Tergantung dari sang penenun. Saudara tahu nggak bahwa kita punya sang penenun, sang maestro kita, saudara. Dia sedang merendah kita, dia sedang menenun kita. Jadi kalau saudara hari-hari ini ada yang kecewa, percayalah saudara, ketika sikap hatimu benar, ketika saudara belajar mengerti rencana Tuhan di balik semuanya itu, dan saudara mengizinkan saudara bertumbuh dalam kedewasaan, Tuhan inginkan dalam hidup kita, berdamailah dengan kekecewaan. Berdamailah dengan kekecewaan. Berdamai dengan mengalami kuasa Kristus. Berdamai dengan membuat satu pilihan. Berdamai memandang tentang teladan Kristus dalam hidup saudara. Maka percayalah, saudara akan menang terhadap kekecewaan. Saya tutup dengan sebuah cerita berkaitan dengan bagaimana kita bisa bebas dari kekecewaan, dari kepahitan. Ada suami istri yang sedang berjalan mengarungi padang gurun, padang belantara. Karena sudah kehabisan air, saudara. Istrinya mulai memelas dan merengek-rengek kepada suaminya. Pak, aku haus, Pak. Aku haus, Pak. Aku butuh air, Pak. Apa yang terjadi? Suaminya marah. Kamu tahu nggak? Ini padang gurun. Dan kita belum menemukan air di padang gurun seperti ini. Saudara, kata-kata suaminya itu membuat istrinya terluka, saudara. Dan dia berpikir, saya kecewa punya suami yang seperti ini. Tapi saudara, kekecewaannya itu dia tulis di atas pasir, saudara. Dia tulis. Suaminya ngelihat itu. Dan suaminya nggak komentar apapun. Setelah itu berjalanlah suami istri ini. Sampai satu titik. Dia menemukan, saudara, suaminya menemukan mata air di padang gurun itu. Dan saudara, ketika menemukan mata air itu, istrinya senang sekali. Terima kasih Papa, kita menemukan mata air. Terima kasih Tuhan, kami menemukan mata air dan mereka bisa minum. Dan apa yang terjadi saudara? Istrinya menuliskan sesuatu, tapi bukan di atas pasir. Dia tulis di atas batu yang keras, dia ukir di situ. Atas kebaikan-kebaikan suaminya, dia tulis begitu rupa. Selesai itu saudara, suaminya tanya, istriku, kenapa ketika aku melukaimu dengan kata-kata, kamu tuliskan di atas pasir, sedangkan ketika aku berbuat baik, kamu tuliskan di atas batu, kamu ukir di atas batu. Jawabannya sederhana, iya Pak, hal-hal yang melukai saya, cukup saya tulis di atas pasir, karena ketika ada angin, pasir itu akan terbang dan menutup tulisan-tulisan itu semuanya. Tetapi kebaikan suamiku, aku tuliskan di batu ini, yang saya ukir di batu ini. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, tulisan itu akan tetap ada. Dan tahu nggak Pak, bahwa tulisan itu saya ukir juga di dalam hatiku.
Dengan kata lain saudara, kalau saudara dikecewakan, jangan kamu ukir di dalam hatimu. Kalau saudara kecewa, jangan kau ukir di dalam hatimu. Apalagi kau ingat-ingat terus. Tapi engkau boleh tulis. Di atas pasir artinya apa? Saudara berdamai dengan kekecewaan itu. Dan engkau berkata, Tuhan aku kecewa. Maka dia akan menyembuhkan saudara. Tetapi ketika engkau di dalam pasangan hidup saudara, pasanganmu ada hal yang baik yang dikerjakannya untuk dirimu. Engkau bisa mengukir di dalam hatimu. Dan engkau bisa berkata, aku bangga dengan papa, aku bangga dengan mama, aku bangga dengan orang tuaku. Termasuk di dalam gereja lokal. Saudara berkata, aku bangga dengan gembalaku, aku bangga dengan orang-orang di gereja lokal, di GBI Patmos ini aku bangga. Tetapi hal-hal yang mengecewakan, saudara cukup, saudara mengadu sama Tuhan. Dan saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan biarlah lewat renungan khotbah pada pagi hari ini, saudara menang atas setiap kekecewaan yang ada. Saya mau mengajak saudara menaikkan pujian ini bersama-sama saudara di tempat saudara masing-masing. Yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan dengan iman, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara yang ada di rumah masing-masing, tentu saja saudara ingin bertumbuh dan berbuah. Mari kita menang terhadap kekecewaan. Siapa yang mau bebas dan menang atas kekecewaan? Mari kita berkata kepada Tuhan, hari-hari ini aku sedang kecewa, tapi aku dengar pesan firman-Mu, aku harus berdamai dengan kekecewaan, yaitu memandang salib Yesus. Aku mau harus buat pilihan. Aku mau juga harus melihat teladan Yesus. Dengan seperti itu, saudara akan disebut sebagai pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Bolehkah saudara taruh tangan kiri saudara di atas dada dan mengangkat tangan kanan saudara? Saya berdoa dari tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah dan melawat mereka. Kekecewaan tidak bisa dihindari, tetapi kekecewaan tidak boleh tinggal terlalu lama dalam hidup ini. Siapapun mengalami kekecewaan, tetapi Tuhan, firman-Mu pada saat ini menyembuhkan, menguatkan. Karena firman Tuhan katakan, disampaikannya firman-Nya maka disembuhkan mereka. Engkau akan mengalami pemulihan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan kami percaya firman ini akan menolong kami untuk dari waktu ke waktu menjalani hidup ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Om Dwijo dan Ibu berserta dengan seluruh pelayan yang ada. Tuhan akan terus memakai gereja Betel Indonesia, Jemaat Patmos ini dengan segala berkat yang Tuhan telah sediakan. Sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, nama-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus bekerja lebih lagi. Itulah sebabnya kami mengalaskan doa kami
dan firman ini kepada Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Amin. Puji Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah dan mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa dan siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami, memimpin kami dan memberkati kami sepanjang ibadah pada hari ini, dan kami boleh merasakan kuasa, kebaikan, dan kasih Allah yang tidak pernah ada batasnya itu. Biarlah kami terus hidup menginginkan apa yang diinginkan Tuhan atas kami. Karena Tuhan waktu menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia ini, Tuhan menginginkan kami supaya kami hidup dalam keinginan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiranya setiap keluarga boleh hidup hanya menginginkan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Dan setiap pemimpin kepala keluarga memimpin kehidupan keluarganya untuk berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah, hadapkanlah hatimu ke hadapan Allah Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan hiburan dari Roh Kudus yang memimpin seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Semua yang menerima berkat dalam nama Yesus, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.